Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian semuanya teman-teman? Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Nah teman-teman, seperti di judul saya teman-teman, bahwa kerjaan apa yang cocok untuk leader haters ya. Pastikan teman-teman simak video ini supaya Anda bisa memahami ya. Dan hari ini saya baru pulang dari rumah sakit karena rumah sakit jiwa ternyata full semua dan saya cari yang kosong tapi ternyata tidak bisa masuk juga seperti harapan para haters yang berkomentar katanya DHI gila ya. Waduh. Inilah pengikut-pengikut orang tua yang ada ubannya melintang. Komentarnya ya mantap-mantap, hebat-hebat lah ya. Lalu kalau saya lihat di komentarnya video kedua dari terakhir ya, hari ini kan sudah ada video barunya lagi, dimana judulnya itu uh, kerjaan yang menanti leader VTube. Nah, saya juga saat ini membahas kerjaan yang cocok buat leader haters ya. Sekalian juga tadi saya menemani si adik Viples mau diperiksa, kasihan ya. Ini adik si Viples ini lahirnya bayi prematur. Kita berharap sih adik Viples ini besarnya berdampak seperti tidak yang disampaikan oleh orang tua yang ada ubannya melintang di sini ya teman-teman ya. Jelaskan. Nah, seperti teman-teman kalau ada kita menginterview seorang yang ingin bekerja atau melamar di tempat kita. Saya pernah ada teman ingin menjadi pemain musik, lalu tentunya saya harus interview kemampuannya dia bermain di mana sampai di mana, lalu saya harus berbicara kepada dia dan mengupas sampai di mana kemampuan dia. Lalu kemudian kita bisa ajak untuk masuk dalam satu tim. Ya. Jadi otomatis kita harus tahu kemampuan dia untuk bisa terlibat dalam satu tim. Tidak mungkin kita memasukkan satu tim kalau tidak punya kemampuan di sana, ya kan? Nah, saya lihat bahwa leader haters ini punya kemampuan kerjanya di mana cocoknya teman-teman. Saya lihat bahwa leader haters ini cocoknya jadi provokator. Iya, provokator. Kalau dia saat ini sebagai seorang pendeta, yang minta maaf ya, saya lihat bahwa kurang cocok. Karena kenapa? Kita tahu bahwa seorang pendeta itu bagaimana memberikan harapan, kasih, dan memberikan solusi kepada umat, ya kan? Itu kalau pendeta. Tetapi ternyata leader haters ini, harapan saya itu tidak seperti itu ternyata. Di luar dari tempatnya biasa ya menyampaikan apalah gitu, ternyata saya melihatnya jadi lebih cocok jadi provokator, penghasut, ya kan? Lalu anak-anaknya selalu mengatakan bahwa Pak TT ini berbicara sesuai dengan bukti. Lah, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa dia selalu mengatakan kepada member-member Bebek Dungu, coba tunjukkan kepada saya apakah ada surat keterangan dari dokter ya, supaya lebih jelas bahwa semua yang menjalankan VTube itu adalah ada DNA bebek, ya kan? Ada nggak darah bebek di dalamnya? Lalu kalau dia mengatakan bebek dan memang ada darah bebek,
Itu terbukti memang apa yang disampaikan. Tapi dari situ saja saya lihat bahwa bebek dan manusia sangat jauh beda. Jadi inilah dasarnya kita mengatakan terbukti, ini sudah sangat tidak ada buktinya. Artinya apa yang disampaikan itu adalah ngaur. Iya kan? Ngaur. Dan kalau teman-teman pada thumbnail saya, sebenarnya thumbnail itu saya dapatkan dari di grup WA ya. Di grup WA dikirim stiker, lalu saya lihat, oh ini mirip yang cocok jadi provokator, ini mirip. Saya nggak bilang dia ya, saya nggak bilang dia, tapi saya lihat, oh mirip, ada ubahnya juga melintang, cuma dia ini agak kelihatan tua. Saya nggak tahu yang buat ini video ini apakah aslinya atau gimana, tapi saya mirip sekali ya teman-teman ya. Nah ini saya lihat juga di sekedar info yang saya perlihatkan kepada Anda, ya kan. Nah, dan foto ini ya, yang mirip ini mirip juga ya. Saya nggak bilang dia loh ya. Jangan di ini mirip. Ada ubahnya juga melintang. Ini kelihatan tua memang ini. Kalau yang biasa yang juga menghina VTube itu masih muda-muda lah. Tapi bagaimanapun juga udah tetap tua ya. Udah tetap tua. Tapi ini sudah memang kelihatan tua, yang ini mirip-mirip ini. Mirip sekali ya. Jadi tadi saya bilang bahwa dia cocoknya jadi provokator. Ya, jadi cocoknya jadi provokator. Bayangkan yang tadinya misalnya Vplus kan, Vplus kan udah legal 100%, tetapi masih dinyinyir di sana. Vplus bisa melanggar ini, iya kan? Jadi dia cari-cari yang bisa diserang itu Vplus, baru memprovokasi. Jadi tadi saya bilang bahwa cocoknya itu adalah provokator, tidak cocok jadi pendeta. Ya, kalau memang dia pendeta ya, oke. Dan kalau memang dia MTH ya, Master Teologi ya. Lalu satu lagi saya mau sampaikan kepada teman-teman karena ini penting. Yang katanya lulusan IT juga, lalu pernah mengatakan bahwa server itu bisa di-copy saja, bisa di-copy, ya. Lalu servernya VTube ini tidak sampai 1 tera. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Apakah bisa server 1 tera bekerja pada 17 juta user? Tidak usah 17 lah. 1 juta user saja ya. Jadi ini yang saya akan terus nanti akan gali. Karena katanya cerdas dan lulusan IT luar negeri. S2. Nggak tahu ya. Apakah memang benar ya. Atau bagaimana. Atau ngawur saja. Yang tadi saya bilang itu bahwa anak-anaknya selalu mengatakan bahwa memang ada bukti dan data. Saya melihat bahwa ini yang paling mendasar ini adalah kalau memang para VTuber ini atau menjalankan Vplus ada darah DNA bebek, baru dinyatakan bebek berarti benar. Tapi kalau tidak ada DNA bebek, baru yang orang tua yang ada ubahnya melintang ini mengatakan bebek, berarti itu sudah pasti salah, bukan data. Ini adalah paling mendasar ya, paling mendasar. Selalu mengatakan sesamanya bebek, tapi kalau teman-teman lihat di foto itu, saya lihat jangan-jangan dia yang bebek sebenarnya ya. Karena di bagian-bagian ininya itu agak-agak mirip. Makanya dia selalu mengatai sesamanya bebek. Jadi saya bilang jangan-jangan dia bebek. Saya nggak bilang loh ya dia bebek. Saya cuma jangan-jangan. Kalau dia kan selalu mengatakan bebek-bebek dungu, ya kan? Jadi ya itulah. Jadi jangan-jangan dia yang bebek sebenarnya. Iya kan? Jadi komentar-komentar anak-anaknya, saya masuk di rumahnya ya, babenya yang ada ubahnya melintang. Dia bilang begini, Pak, bahas ya, Dema yang membahas itu server. Lalu apa dia bilang? Jawabannya dia bilang begini, nggak usah lah diladeni, bebek. Oh ya, oke lah. Berarti dia ngerti kita bebek. Tetapi katanya nggak usah diladeni, tapi foto-foto saya, thumbnail saya selalu dipasang di videonya dia. Bahkan video yang saya bahas juga ini, ya, yang judulnya kerjaan untuk para leader, saya ada inisial di dalam, kemudian ada foto saya di dalam, ya. Ya sama juga saya tampilkan di sini. Tapi dia bukan fotonya langsung, mirip. Saya bilang mirip ya. Kalau teman-teman lihat mulutnya itu mirip. Ada ubahnya juga melintang ya. Saya nggak bilang dia loh ya. Saya cuma
ada di WhatsApp dikirimi ya, seperti pada teman saya. Ini saya perlihatkan lagi. Lalu ada juga di sekedar info. Saya tidak tahu apakah mungkin dia lukis ini yang sekedar info atau bagaimana. Waktu saya lihat mirip sekali. Iya kan? Apalagi kalau dia ngomong itu bapak ibu, ya kan? Ini bu, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku, ya kan? Wah hebat dia. Kali ini saya agak santai teman-teman karena saya uh, lumayan terkuras energi bersama Viples ngecek ke dokter pertumbuhannya setelah dinyinyir, kasihan ya. Jadi inilah teman-teman yang saya sampaikan bahwa kerjaan haters itu cocok jadi provokator. Iya, cocok sekali jadi provokator. Ya kan? Mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kesalahan perusahaan, lalu dipanas-panasi. Iya kan? Itu cocok. Nah, dengan menggunakan cara-cara ya preman gitu ya. Saya nggak bilang dia preman ya. Tapi kalau merasa ya nggak tahu lah ya. Cara-cara preman. Dan kalau selalu mengatakan bahwa saya penyebar hoax, nah menurut saya itu bisa direkayasa, ya kan? Kalau penyebar hoax yang parah itu ya sudah ditangkap seperti Ratna Sarumpait kan dulu. Nah, jadi kalau saya kan dia nggak bisa itu melihat channel yang bagus, channel yang memberikan motivasi karena selalu mereka melihat dari hal terbalik. Kalau mereka mengatakan sesamanya gila, padahal tidak ada data bukti bahwa kita ini gila, ya kan? Nah, itulah mereka kecerdasan mereka. Kalau memang dia benar-benar MTH, saya nggak yakin dia MTH ya. Saya nggak yakin. Saya ini pandangan saya loh. Dengan mengatakan sesamanya apalah idiot, dungu, halu ya kan, bebe, itu kan nggak cocok jadi minta maaf jadi seorang rohaniawan gitu yang memberikan kesejukan. Lalu katanya MTH, MTH. Cocoknya dia jadi provokator gitu ya. Ini menurut pandangan saya loh ya. Jadi teman-teman, inilah saja yang saya sampaikan. Saya belum pakai foto dia loh ya. Saya belum pakai foto dia. Ini baru mirip-miripnya saja. Di videonya ini yang saya review ada foto saya lagi di dalam. Jadi sudah 4 foto saya digunakan dan beberapa kali menyebut nama saya. Saya belum menggunakan foto dia, baru miripnya dan belum menyebutkan nama dia. Oke, teman-teman. Gitu saja buat teman-teman VTuber. Kalau saya harapkan teman-teman sabar ya. Kalau nggak bisa sabar ya mau ngapain lagi, ya kan? Gitu saja intinya. Dan inilah yang saya sampaikan kepada teman-teman. Pastikan ikuti channel-channel saya karena channel-channel saya akan lebih seru. Next, membawakan beberapa karakter dari dalam. Iya toh? Karena kita tidak monoton, tidak seperti Patung Gajah Mada kan? Bisa bawa ekspresi, bisa mengatur flow. Iya, tapi haters ini nggak bisa melihat. Mereka menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu adalah karakter sebenarnya, padahal enggak lah. Enggak, itu hanya peran. Mereka nggak bisa lihat karena kasihan ya, otak mereka tumpul. Ya saya selalu bilang bisa jadi mereka ada ya memang, tapi otaknya itu otak masa lalu, ya kan? Mereka suka bergelut dengan kepurbakalaan dan tidak lama mereka tuh punah. Ada mereka yang sering berkomentar di video saya yang orang tua, kasihan saya cari-cari nggak ada lagi tuh muncul Hengki itu. Satu kali saya bahas dari video saya, jangan-jangan terus dia, ya, atau jangan-jangan udah stroke dia, ya baru saya kasih shock terapi sedikit aja, bukan saya doain sih, tapi nggak ada muncul. Baru berkomentar beberapa kali, saya lihat nggak ada. Terus ada satu juga yang sering datang itu teman-temannya ya, mereka tuh fans berat saya, penggemar berat saya. Mereka menggunakan foto-foto yang idiot-idiot yang saya buat itu ya. Memang ya itu kerjaan mereka karena mereka fans berat sama saya. Kalau saya blokir mereka punya, dia buat lagi bela-bela bikin email karena mereka tuh betul-betul ya itulah, selalu mereka mengatakan saya barusan lihat channel orang gila tetapi saya nggak tahu siapa yang gila. Kalau mereka sadar itu channel orang gila, dinonton terus, baru disumbangkan dolar terus, mereka itu aduh, nggak enak lah sebutnya ya. Teman-teman bisa nilai sendiri lah. Mereka ramai berkomentar. Kalau ada yang lambat datang, saya bilang kenapa lambat datang? Biasanya mungkin meeting dengan orang tua yang tidak ada ubahnya.
Mereka bikin strategi kan. Nah, gitu teman-teman. Hebat itu mereka. Bergrup-grup, berkompi-kompi, mereka masuk di saya punya. Mereka banyak kan di channel saya sekarang. Jadi kalau setelah nongkrong di channelnya babenya, mereka pasang strategi, kemungkinan babenya suruh masuk ke channel saya. Dia bilang banyakkan kedema aja, ya. Lalu sembarang mereka komentar, dia bilang kenapa dibahas terus yang TT itu. Oh ya, iyalah. Karena dia juga bahas Vplus dan VTube. Dia kan sumbernya. Ada sebab akibat. Dia dari sana kan. Nah, dan ya saya juga selalu dibahas. Inisial saya, foto saya, iya kan. Jadi wajar lah. Lalu saya nggak pernah merasa menghujat dia. Tapi kalau apa yang saya sampaikan dia merasa terhujat, berarti memang benar dia melakukan itu, ya kan? Simple lah. Kalau memang selalu bilang ada ubahnya, memang ada ubahnya melintang. Lalu kalau memang tua, ya memang sudah tua, hampir kakek manula kan? Iya, mengapa lagi? Harus terima kenyataan lah. Mau dibilang kita masih muda, nggak terima dibilang orang tua kakek berubah, ya nggak harus terima dong, ini fakta. Mau ke hukum manapun juga itu nggak bakalan ada yang bisa ini mematahkan itu. Ya memang udah tua lah ya. Ada keriput-keriput di sini kan? Ya memang keriput-keriput di sini banyak nih. Yang mirip yang di foto-foto itu yang tadi. Ya mau apa lagi? Kita bagaimanapun juga kita harus terima kenyataan. Lalu dulu sempat siapa yang bahas itu ya? Dia bilang semoga dosa-dosanya diterima di sisinya. Wah langsung geger. Di grup itu dia bilang, apa dia sudah meninggal kah? Langsung saya berkomentar juga. Turut berduka cita. Saya pikir betul-betul udah pergi ke pencipta, kasihan. Nanti saya coba carikan anunya ya. Saya bahas di video berikutnya. Saya pikir, aduh kasihan juga. Lalu anak-anaknya bangga, subscribernya, bapaknya besar, ya nggak apa-apa lah. Karena udah tua juga kan. Kita kan masih muda-muda semua ini ya. Udah dekat-dekat kan? Dekat-dekat. Iya. Karena paling umur manusia 60, 70, 80 ya kan, artinya udah dekat-dekat 70 kan. Saya nggak doain loh, nggak doain, tapi kan ini memang ya faktanya biasanya begitu kan. 80 kalau ada 100-an ya itu bonus lah, tapi rata-rata manusia itu 70, 80 ya dekat-dekat. Kalau banyak subscriber nggak apa-apa lah, upaya dia bisa nikmati kan hasilnya dari subscribernya menjelek-jelekkan VTube, Vplus ya. Vplus saya barusan cek Vplus ke dokter, mungkin beberapa hari saya akan bikin video untuk bagaimana psikologisnya dia ya setelah dinyinyir sama yang ada ubannya, kasihan. Saya temani dia Vplus ini. Oke teman-teman, demikian saja kali ini saya sampaikan. Semoga menghibur teman-teman dan juga bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman kalau butuh orang-orang yang suka menghasut atau memprovokasi, ya hubungi aja yang ada ubannya itu. Itu hebat, itu bisa dipakai itu. Dia kan banyak masanya itu. Lihat saja komentar-komentar. Semua komentar-komentar itu BB. Coba masuk di videonya dia yang ada ubannya melintang itu, yang mirip-mirip di thumbnail saya itu. Coba masuk di videonya. Oh, kalau anak-anaknya itu mereka berkomentar BB, halu, dungu, ideal. Itu saja. Seputar itu saja karena memang hanya itu yang dari otak mereka. Jadi artinya apa yang keluar dari mulut itu dari dalam otak dan dari hati. Nah, itulah yang mereka pelajari kalau memang mereka MTH. Kalau memang mereka S2 tinggi pendidikannya kan. Jadi gitu saja teman-teman supaya lebih jelas ya.